Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Nah, pada sistem bilangan real, jadi himpunan bilangan yang paling luas atau paling besar atau paling banyak anggotanya yaitu bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks simbolnya Z, Z sama dengan A tambah BI, yaitu bilangan imajiner. Nah, dari bagian ini bisa kita lihat bahwa bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan real dan bilangan tidak real. Jadi ada bilangan yang real dan ada bilangan tak real. Bilangan tak real ini disebut bilangan imajiner. Bilangan real kita beri simbol R, bilangan imajiner kita beri simbol I. I sama dengan akar kuadrat dari negatif 1. Nah, bilangan real sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau P per Q. Nah, bilangan rasional ini dapat ditulis sebagai desimal berulang. Ya, desimal berulang. Jadi misalnya 1/3. Bentuk pecahannya 1/3. 1 dibagi 3 kan sama dengan 0,3333333 gitu ya. Jadi bilangannya dapat ditulis sebagai desimal berulang. Kemudian bilangan irasional, apa itu bilangan irasional? Yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan desimal tidak berulang. Bilangan desimal tidak berulang. Selanjutnya garis bilangan real. Bilangan real dinyatakan dengan notasi R. Kemudian bilangan-bilangan real dapat dipandang sebagai titik-titik sepanjang sebuah garis bilangan real. Jadi misalkan ini adalah sebuah garis bilangan real, mulai dari negatif sampai positif, misalnya kita ambil negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi bilangan real merupakan semua titik-titik sepanjang garis ini. Jadi misalnya 4/5 ya, 4/5 kan bilangan rasional, bilangan yang berbentuk pecahan. Ini termasuk ke dalam bilangan real. Terus misalnya nilai pi sama dengan 3,14. Ini termasuk bilangan real. Ya, ini kan bilangan desimal ya, masuk ke dalam bilangan real. Sampai ke kiri sampai negatif tak hingga itu bilangan real. Sampai positif tak hingga itu juga termasuk bilangan real. Sepanjang garis ini. Jadi kalau bilangan bulat itu kan hanya 0 saja atau 1 saja, 2, 3 bulat dianya. Gitu. Nah, sedangkan bilangan real itu di antara 1 dan 2 misalnya, di antara 1 dan 2 kan ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, baru 2,0 gitu ya. Jadi sepanjang garis ini berapapun nilainya itu termasuk bilangan real. Misalnya yang lebih kecil lagi 1,11, 1,12 gitu ya, itu termasuk bilangan real. Nah, sekarang kita lihat bidang bilangan kompleks. Saya hanya menyinggung sedikit tentang bilangan kompleks ya, karena tidak dipelajari lebih detail di kalkulus 1 ini. Jadi bilangan kompleks itu Z sama dengan A tambah BI. A-nya bilangan kompleks itu kan kombinasi antara bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi di sini A-nya itu adalah bilangan real, kemudian BI ini I-nya kan imajiner. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk geometri bilangan, nah bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi ini bilangan rasional, bilangan real ya. Jadi ini adalah bilangan rasionalnya, kemudian di sini bilangan imajinernya. Jadi A, B. Bilangan kompleksnya ya. Bilangan kompleksnya adalah bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian kita lihat jenis-jenis himpunan bilangan. Ada berbagai macam jenis-jenis himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan asli. Di sini biasanya menggunakan simbol N, natural. Himpunan bilangan alami gitu, sama aja.
Jadi, himpunan bilangan asli itu dimulai dari positif 1 sampai positif tak hingga. Jadi, positif 1, positif 2, 3, 4, 5, sampai positif tak hingga. Mau itu positif 1 juta, positif 1 miliar, positif 1 triliun, pokoknya pokoknya sampai positif tak hingga banyaknya bilangan. Nah, kemudian yang kedua ada himpunan bilangan cacah. Nah, di sini saya menggunakan simbol C. Biasanya simbol C ini ada yang menggunakan untuk bilangan kompleks. Kompleks ya, pakai C gitu ya. Tapi di sini biar seragam saya simbol C ini saya gunakan untuk himpunan bilangan cacah ya. Jadi, himpunan bilangan cacah itu anggotanya dimulai dari 0. Nah, ingat ya, kalau himpunan bilangan asli dimulai dari 1, sedangkan himpunan bilangan cacah dimulai dari 0 sampai positif tak hingga. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi himpunan bilangan cacah ini lebih besar dari himpunan bilangan asli. Kenapa? Karena anggotanya berlebih 1 ya, ada 0 di sini. Ada kelebihan 1, lebih banyak. Jadi jumlah anggota himpunan bilangan cacah lebih banyak dari anggota himpunan bilangan asli. Sampai positif tak hingga juga banyaknya. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Saya menggunakan simbol Z di sini atau terkadang bisa juga menggunakan simbol B ya, bulat gitu ya. Nah, di sini himpunan bilangan bulat dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Tapi dia bulat ya. Jadi dari negatif tak hingga berapapun banyaknya, negatif 1 juta kah, negatif 500.000 kah, gitu. Di sini saya kasih contoh, ini titik-titik ini artinya dan seterusnya gitu ya. Artinya ke kiri, artinya negatif. Kalau ke kiri berarti negatif di sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Nah, selanjutnya kita lihat ada himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional. Jadi tadi himpunan bilangan rasional itu yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Saya menggunakan simbol Q. Jadi di sini himpunan bilangan rasional merupakan A per B. Bentuknya A per B, di mana A, B adalah elemen Z. Z tadi adalah himpunan bilangan bulat. Jadi A, B merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Tapi tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena jika A 0, B 0, 0 bagi 0, hasilnya 0 ya. Kemudian jika 0 dibagi suatu bilangan, 0 bagi 0 hasilnya tak hingga, karena ada tak hingga banyaknya bilangan. Yang apabila dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 0 kali 1 juta juga sama dengan 0. 0 kali 10 sama dengan 0. 0 kali 100 sama dengan 0. Jadi jika 0 bagi 0 itu kan hasilnya tak hingga. Artinya ada tak hingga banyaknya bilangan yang apabila dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi di sini contohnya dari bilangan negatif sebelumnya gitu ya. Tak hingga, kemudian ada negatif 1 per 2, 0, 2 per 3, 1, 2, 7 per 2, dan seterusnya. Tuh. Kemudian, himpunan bilangan irasional. Jadi himpunan bilangan irasional ini desimal tak berulang, katanya gitu ya. Jadi di sini I besar ya, bilangan irasional. Contohnya dari negatif tak hingga ya. Ada negatif akar 3, akar 2, log 3, akar 3, bilangan pi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan real ini merupakan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Jadi secara geometris dapat digambarkan seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi di antara negatif 1 dan 0 misalnya ada negatif 3 per 4, yaitu termasuk himpunan bilangan real. Karena dia kan tergolong himpunan bilangan rasional.
Jadi semua anggota himpunan bilangan rasional ditambah dengan semua anggota bilangan irasional, itulah yang merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks yaitu anggotanya semua anggota himpunan bilangan real ditambah semua anggota himpunan bilangan imajiner. Bilangan imajiner menggunakan I kecil, I kuadrat sama dengan -1. Ini ketetapan ya, nilai ya. Jadi apabila suatu bilangan imajiner dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan -1. Makanya di sini I kuadrat sama dengan -1. Jadi kalau selama sekolah ya, di tingkat sekolah dasar, menengah atas gitu. Jika dalam pelajaran matematika jika ditanya berapa nilai dari akar kuadrat, berapa akar kuadrat dari 9. Nah, pasti jawabnya 3 gitu ya. Padahal bukan hanya 3, tetapi positif 3 dan negatif 3. Mengapa? Karena konsepnya positif 3 jika dikuadratkan itu sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu juga dengan negatif 3. Negatif 3 apabila dikuadratkan, berarti kan definisinya sama dengan negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Nah, jadi mulai sekarang kalau ditanya berapa akar kuadrat dari 9, jawabannya adalah positif 3 dan negatif 3 atau plus minus 3. Gitu. Selanjutnya, berapa akar kuadrat dari negatif 1? Nah, sekarang coba pikirkan, adakah suatu bilangan yang apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan negatif 1? Adakah suatu bilangan yang apabila dikuadratkan sama dengan negatif 1? Jika bilangan real, tidak ada. Tidak ada suatu bilangan real yang apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan negatif 1. Karena semua bilangan real apabila dikuadratkan hasilnya pasti positif, tidak ada yang negatif. Ya kan, contohnya misalnya negatif 3 tadi. Negatif 3 dikuadratkan negatif dikali negatif kan positif gitu. Jadi semua bilangan real apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan positif. Jadi tidak ada satu bilangan real pun yang apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan negatif 1. Lantas berapa hasil dari akar kuadrat negatif 1? Jawabannya adalah I atau bilangan imajiner. Karena I kuadrat itu sama dengan negatif 1. I kali I sama dengan negatif 1. Nah, ini yang ketetapan tadi saya katakan ya. Nah, sekarang kita lihat interval. Jadi ada interval atau batas pada himpunan. Jadi misalkan di sini intervalnya A, B elemen R. Elemen bilangan real. Nah, jadi misalkan coba perhatikan di sini notasinya seperti ini. Saya ke himpunannya dulu ya. Jadi himpunannya misalnya himpunan X di mana X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, hanya lebih kecil saja, bukan lebih kecil atau sama dengan. Nah, jika tandanya lebih kecil saja atau tidak menggunakan tanda sama dengan, maka pada notasi interval kita menggunakan kurung biasa. Jadi batas A-nya atau batas bawahnya menggunakan kurung biasa, batas atasnya juga menggunakan kurung biasa. Karena ini menggunakan tanda pertidaksamaan yang biasa, lebih kecil atau kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya. Lantas bagaimana cara menggambarkannya pada garis bilangan? Nah, jika dia merupakan jika dia menggunakan tanda kurung biasa atau tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka titik pada garis bilangannya merupakan titik kosong atau menggunakan lingkaran kosong. Lingkaran kosong. Artinya apa lingkaran kosong di sini? Artinya batas A, nilai A titik A dan titik B tidak termasuk ke dalam anggota himpunan. Titik A dan B tidak termasuk ke dalam anggota himpunan. Sekarang kita lihat yang contoh kedua. Himpunan X di mana X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Di sini tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Ada tanda sama dengannya di bawah.
Nah, maka notasi intervalnya menggunakan kurung siku. Menggunakan kurung siku di sini. Kurung siku A, B. Batas bawah dan batas atasnya sama-sama menggunakan kurung siku. Karena di sini sama-sama menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Bagaimana dengan gambar pada garis bilangannya? Menggunakan lingkaran penuh. Jadi titik A menggunakan lingkaran penuh, titik B juga menggunakan lingkaran penuh. Nah, yang hitam tebal ini artinya seluruh bilangan yang berada pada interval atau garis tebal ini merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, di sini ketika kita menggunakan lingkaran penuh artinya titik A dan titik B ini termasuk sebagai anggota himpunan. Nah, contoh yang ketiga, himpunan X di mana X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil dari B. Di sini hanya A-nya saja yang menggunakan tanda sama dengan, B-nya tidak menggunakan tanda sama dengan. Maka batas A-nya saja, batas bawahnya A menggunakan kurung siku, kemudian batas atasnya menggunakan kurung biasa. Di sini A-nya menggunakan lingkaran penuh, B-nya menggunakan lingkaran kosong. Artinya titik A merupakan anggota himpunan, sedangkan titik B tidak termasuk anggota himpunan. Gitu. Kemudian misalnya yang keempat, himpunan X di mana X lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan B. Di sini B-nya yang menggunakan tanda sama dengan, maka A-nya menggunakan kurung biasa, B-nya menggunakan tanda kurung siku. Di sini A-nya menggunakan lingkaran kosong, B-nya menggunakan lingkaran penuh. Artinya apa? Artinya A tidak termasuk anggota himpunan tersebut, sedangkan titik B masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Nah, selanjutnya himpunan X di mana X lebih besar dari A. X lebih besar dari A. Jadi, ini kan tandanya biasa ya. Kalau lebih besar dari A berarti dia kan ke kanan ya, lebih besar dari A berarti ke kanan. Artinya batas bawahnya A, tapi menggunakan kurung biasa sampai positif tak hingga. Positif tak hingga. Menggunakan kurung biasa juga. Di sini jadi A-nya tidak termasuk sebagai anggota himpunan. Terus anggota himpunannya ke kanan sepanjang garis hitam tebal ini sampai positif tak hingga. Kemudian di sini misalnya himpunan X di mana X lebih besar atau sama dengan A. Di sini menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi A-nya menggunakan kurung siku. Tak hingganya batas atasnya menggunakan kurung biasa. Di sini. Ini kan sama ya, yang atas sama bawah ini sama. Bedanya hanya yang menggunakan kurung biasa ini menggunakan lingkaran kosong, berarti titik A tidak termasuk sebagai anggota himpunan. Yang ini menggunakan lingkaran penuh, artinya titik A ini merupakan anggota himpunan. Selanjutnya X di mana X kurang dari B. Kurang, kalau kurang berarti dia ke kiri. Ke kiri, berarti kalau ke kiri sampai negatif tak hingga. Nah, menggunakan kurung biasa negatif tak hingga, B. B-nya juga kurung biasa. Jadi di sini B-nya tidak merupakan anggota himpunan sampai tak hingga ke kiri. Tak hingga banyaknya. Kemudian X di mana X lebih kecil atau sama dengan B. Nah, berarti B-nya menggunakan kurung siku. Jadi di sini B-nya merupakan anggota himpunan. Titik B-nya termasuk ya sebagai anggota himpunan. Menggunakan lingkaran penuh sampai ke kiri sampai negatif tak hingga. Nah, jika seperti ini negatif tak hingga sampai positif tak hingga, himpunan semua bilangan real. Jadi, seluruh bilangan yang ada pada garis bilangan real ini merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Yang perlu diingat di sini adalah negatif tak hingga dan positif tak hingga itu bukan suatu bilangan, bukan anggota dari subset himpunan gitu ya. Jadi, positif tak hingga dan negatif tak hingga itu bisa kita ibaratkan sebagai tanda saja bahwa nilainya tak berhingga gitu. Tapi dia bukan suatu bilangan seperti bilangan A, bilangan B, bukan seperti itu. Makanya di sini tidak ditulis seperti ini misalnya B sampai negatif tak hingga, tidak ditulis negatif tak hingganya. Hanya menunjukkan bahwa nilainya itu tidak berhingga. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh soal interval. Gambarkan notasi interval dan garis bilangan dari himpunan berikut. Contoh soal yang pertama, himpunan A sama dengan X di mana X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dari 10. X elemen bilangan real.
Jadi notasi himpunannya kita lihat negatif 1, ini kan batas negatif 1-nya menggunakan tanda sama dengan, berarti kita menggunakan kurung siku. Kemudian di sini yang 10 kan tidak menggunakan tanda sama dengan, maka kita menggunakan kurung biasa. Jadi notasi intervalnya A sama dengan negatif 1,10. Negatif 1-nya pakai kurung siku, 10-nya pakai kurung biasa. Nah, bagaimana gambar garis bilangannya? Nah, negatif 1 karena pakai kurung siku, kita menggunakan lingkaran penuh. 10 karena menggunakan kurung biasa, kita menggunakan lingkaran kosong. Garis merah ini artinya semua bilangan yang berada pada garis merah ini itulah yang merupakan anggota himpunan tersebut. Contoh soal kedua. Himpunan B sama dengan X di mana X lebih kecil atau sama dengan 7. X elemen bilangan real. Maka notasinya X kan lebih kecil ya. Lebih kecil berarti dia ke kiri. Mulai dari 7 ya. Mulai dari 7 ke kiri sampai negatif tak hingga. 7-nya menggunakan kurung siku. Karena di sini ada tanda lebih kecil atau sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Bagaimana garis bilangannya? Nah, negatif tak hingga berarti ke kiri. Ke kiri tak hingga banyaknya sepanjang garis merah ini. Batasnya sampai 7. Apakah 7 termasuk anggota himpunan? Iya, karena dia menggunakan kurung siku. Berarti dia di sini menggunakan lingkaran penuh. Contoh soal ketiga. C sama dengan X, di mana X kurang atau sama, lebih kecil atau sama dengan 5X elemen bilangan asli ya. Nah, maka notasi himpunannya, ingat himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, X lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti dia dimulai dari 1, artinya 1 termasuk anggota himpunan tersebut menggunakan kurung siku sampai 5. 5 termasuk anggota himpunan tersebut menggunakan kurung siku juga. Jadi keduanya menggunakan lingkaran penuh 1 sampai 5. Di sepanjang 1 sampai 5 merupakan anggota himpunan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Itu anggota himpunan C di sini ya. Gitu. Nah, nanti silakan dicoba latihan soal intervalnya. Dijawab, ditulis di tugas ringkasan video pembelajaran ya. Jadi gambarkan notasi interval dan garis bilangan dari himpunan berikut. Yang pertama himpunan P, X di mana X lebih kecil dari 8, X elemen bilangan cacah. Kemudian yang kedua Q, himpunan Q sama dengan X di mana X lebih besar dari negatif 3 dan lebih kecil atau sama dengan 11, X elemen bilangan real. Kemudian soal yang ketiga, himpunan R sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan negatif 1, X elemen bilangan bulat. Di sini saya pakai notasi B ya, bilangan bulat ya. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.